Oke, kembali lagi di channel saya. Kali ini ada keributan terbaru dari Refly Harun dan Irma Nasdem. Wah, betul-betul kecewa yang sangat dalam ya dirasakan Refly Harun. Jadi semua udah diajak ribut sekarang ya. Irma Nasdem pun sekarang udah jadi lawan ribut dari Refly Harun. Betul-betul ini menjadi sebuah contoh yang gak bagus ya. Kalau kalah ya kalah saja gitu ya kan, yang adem saja. Kalau memang Nasdem atau partai yang lain mau bergabung dengan Prabowo ya silahkan. Jangan kalau kita mau oposisi yang lain pun harus oposisi gitu, jangan ya kan. Jadi urusan masing-masing lah gitu, namanya politik lah, bisa berubah kapan saja. Yang lawan Nasdem tiba-tiba bisa bergabung. Kecewa yang sangat berat dirasakan oleh Refly Harun ya. Kita lihat gimana keributannya. Sebelum kita ke videonya, bantu subscribe channel saya yang belum subscribe supaya kalian tidak ketinggalan setiap saya upload video baru. Tidak tunggu lama, kita ke videonya langsung. Sekali lagi saya katakan, Nasdem sudah kembali kepada hitohnya yang awal. Nah, kemarin itu ketika momen kampanye pertengkaran pilpres, nah itu sedang pura-pura tuh. Sekarang udah mulai ribut lagi antara Nasdem dengan seorang yang selalu mengatakan oposisi. Padahal bagi saya kalimat oposisi itu yang paling tepat untuk partai politik, bukan untuk perorangan. Misal Ganjar mengatakan saya oposisi. Siapa? Ganjar itu apakah partai politik? Oh bukan, dia perorangan kok. Refly Harun dia mengatakan saya oposisi. Siapa dia? Partai politik bukan. Yang pas itu bagi saya ketika ada perorangan kayak gitu, bukan oposisi tapi kritikus. Ah itu tuh Refly Harun kritikus. Anies Baswedan kritikus. Itu dong. Apa merasa punya partai? Enggak dong. Nah, kita akan lihat keributan Irma Nasdem dengan Refly Harun soal banyak hal, termasuk gabungnya Nasdem kepada pemerintah dan kritikan, hinaan, caci makian, mengatasnamakan, dibungkus atas nama kritik. Kita coba dengarkan sama-sama nih. Tegas pilih oposisi Anies Baswedan, saya tidak akan mendahului uang belum diundang oleh Prabowo. Bang Refly dulu komentar. Komentar yang ini atau umum? Komentar yang ini bang, komentar yang ini, spesifik ini dulu bang. Ngapain pakai diundang dulu untuk menentukan sikap, ya kan? Harusnya menentukan sikap saja, karena menurut saya Anies kan manusia independen, tidak menunggu partai politik tertentu, tidak memerlukan raker dan lain sebagainya. Jadi sebagai orang independen saya kira tidak perlu diundang, kalau saya itu pribadi saya. Yang paling berat adalah saya stay away ya dari 01 karena sudah bubar itu kan barang kan. Tapi saya ingin kembali sebagai pengamat tata negara. Masalahnya realitasnya adalah reward and punishment itu nggak jalan. Kan orang berharap ketika konsisten kita beroposisi bahwa rewardnya adalah kalau kita bekerja baik, maka kemudian kita akan mendapatkan hasilnya pada next election kan begitu. Sebaliknya kalau pemerintah dipersepsi buruk, maka kita yang kemudian akan mendapatkan punishment karena pemerintah atau incumbent akan mendapatkan hal yang baik juga. Tapi nah, di Indonesia garis bawahi Bang Refly tadi sempat mengatakan kalau kalah harusnya otomatis jadi, bukan otomatis, fatsunnya harusnya begitu. Fatsunnya harusnya jadi oposisi. Karena kan kita berharap tapi nyatanya Bang Refly di Timnas Amin sendiri yang mengusung Anies Baswedan sepertinya sinyalnya di akhir April memberikan statement jelas mendukung pemerintahan saat ini. Ibu Irma Suryani harus tanggapannya. Nah itu sesaat jangan lagi tanyakan ke saya. Sesaat lagi baru
Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh tegas sikapnya akan mendukung pemerintahan Prabowo Gibran. Ibu Irma Suryani, apakah ini sikap yang memang bisa 30 detik. 30 detik. Jadi Minta dari sisi- diskon 30 detik Ya. Bang Refli. Kita kasih Bang ya. Oke, 30 detik sebelum ke Ibu Irma. Ya, dari sisi reward and punishment, Oke. itu terbukti juga bahwa mereka yang melipir ke pemerintahan ketika kalah ternyata nggak kalah the next election. Nah, ini memberikan contoh yang agak buruk pada tradisi beroposisi. Itu tambahannya. Oke. Bu Irma, contoh yang buruk untuk tradisi beroposisi. Terima kasih. Bagi kami, election Pilpres ini sudah selesai. Kami taat pada regulasi. Wasit sudah menyatakan bahwa pemenangnya adalah Prabowo Gibran. Negara ini harus terus berlanjut, harus terus berjalan. Rakyat juga harus terus disejahterakan. Kalau mau ribut terus siapa yang mau memimpin negara ini? Nggak akan pernah ada hentinya karena sama-sama ngotot, saling merasa benar. Meskipun banyak pihak menyayangkan ini partai pengusung Anies kok meninggalkan capresnya sendiri, Bu Irma. Ini yang salah. Ini yang salah, ya. Koalisi itu antara partai politik. Koalisi perubahan itu antara parpol loh, PKS, PKS, PKB dan Nasdem. Bukan antara Nasdem dan Anies Baswedan, antara Nasdem dan Caimin, bukan. Bukan antara partai politik dengan paslon. Itu yang keliru. Jadi ketika kontestasi selesai ya sudah selesai memang. Kalau ada relawan yang kemudian kecewa dan lain sebagainya, saya kira itu hal yang normal, wajar. Kita juga nggak boleh bilang mereka nggak boleh kecewa. Tapi kita juga harus menyampaikan kepada mereka secara konstruktif bahwa pemerintah ini harus tetap berjalan. Dan kami akan mendukung pemerintah ini sepanjang pemerintah ini bermaslahat bagi masyarakat dan mensejahterakan rakyat, itu saja. Nah, jadi omon-omon dalam demokrasi biasa aja. Kita kan berbeda pendapat bukan berarti kita berkelahi. Bu Yang Irma justru Suryani. yang jadi masalah adalah ketika berbeda pendapat dengan pemerintah dilaporkan ke Bareskrim, ditangkap. Nah, itu menjadi masalah. Tolong Komisi 3 kita dibantu soal seperti itu. Bu Irma Suryani. Ya. Saya ingin sampaikan begini, anak-anakku semua, demokrasi itu bukan berarti bisa bicara sebebas-bebasnya. Karena demokrasi itu harus menafikan hukum dan keadilan. Nggak ada demokrasi tidak ada hukum, nggak ada demokrasi tanpa keadilan. Justru karena demokrasi itu kita butuh hukum dan keadilan. Itu yang pertama. Oleh karena itu, maka nggak boleh juga orang seenak-enak udelnya ngomong misalnya goblok, dungu, bajingan, segala macam itu nggak boleh. Apalagi seorang akademisi misalnya. Apalagi seorang tokoh masyarakat. Yang dimaksud siapa, Ibu Irma? Sepertinya nggak ada, Bu. Saya nggak ingin bicara siapa yang dimaksud. Kita juga nggak ingat lagi, Bu, rakyat itu, Bu. pasti sudah tahu. Oke. Ya, rakyat pasti sudah tahu. Saya ingin mengkritisi ini karena apa? Karena mengkritisi itu nggak perlu harus dengan caci maki. Bisa seperti yang disampaikan Dedi tadi, saya setuju sekali tadi soal misalnya tentang bagaimana menjadi oposisi. Tadi Dedi menjabarkan dengan sangat baik menurut saya. Dan itu diskursus yang harus tersampaikan ke publik. Itu yang harus kita ajarkan kepada adik-adik kita hari ini di sini. Kita harus akui itu diskursus yang bagus. Tapi yang kedua, yang ketiga, saya ingin sampaikan begini. Tokoh-tokoh masyarakat banyak sekali hari ini yang tidak sependapat misalnya kemudian memaksakan diri untuk menyatakan si A benar, si B yang salah. Itu juga nggak boleh. Lah katanya demokrasi. Kalau mau bicara demokrasi artinya semua pendapat itu harus dihormati. Akomodir. Oke. Nih Gitu ya. saya sedikit Nah, luruskan sebentar, tadi. Saya belum Oke. selesai. Kan Oke. saya belum selesai. Biar Nah, rame yang sedikit. keempat ingin saya sampaikan. Yang keempat, saya berharap ya tokoh masyarakat, tokoh politik, akademisi dan lain sebagainya itu justru harusnya memberikan diskursus yang konstruktif kepada masyarakat, apalagi kepada mahasiswa. Jadi jangan ajarin, karena apa? Karena guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Oke. Jadi jangan pernah sampaikan kepada kepada anak-anakku, kepada masyarakat Indonesia kalimat-kalimat yang menurut saya tidak beradab. Oke. Bang Refli. Bicara Nah, etika, iya. tapi dia sendiri tidak Oke. punya etika. Jadi Nah, itu juga nggak boleh. kita tidak ada bicara mengenai kalimat-kalimat itu di sini dari tadi ya. Enggak. Tetapi Salah ya, ini salah. Jadi Refli sabar dulu.
saya tidak mengatakan untuk kalimat yang di sini. Bukan untuk I forum know, ini. I know. Kan ini kita bicara soal Bukan untuk demokrasi. catatan demokrasi Iya, malam iya. hari ini. Mbak Durasi, Jadi Mbak. kita bicara itu. Jangan juga kemudian belum apa-apa sudah apa namanya merasa kok saya menyindir siapa. Enggak gitu juga kali ya. Oke, Oke. itu Nasdem yang sejati tuh kayak gitu tuh. Irma, Nasdem. Jujur, saya ngefans kepada beliau. Betul. Ucapan-ucapannya banyak, saya kira yang objektifnya. Iya. Sekali lagi, banyak yang objektifnya. Kalau di PDIP itu ada Bang Pacul. Oh, iya. Nah, itu orang jujur tuh. Yang jujur itu Dari saya. awal kampanye sampai akhir sekarang, dia mengatakan bahwa dia kalah. Kan banyak tuh dari PDIP, para elit partainya yang masih tidak mau menerima kekalahan. Bang Pacul itu gentle mengatakan, kita kalah. Oh. Kita bukan dicurangi, ya memang kita kalah. Wush. Strategi mereka jago-jago. Iya. Kita kalah. Oh. Itu Bang Pacul. Dari awal sampai sekarang. Nah, termasuk Irma ini. Ketika kemarin-kemarin semua orang mencaci maki Pak Jokowi, semua orang merendahkan Pak Jokowi, apa yang diucapkan oleh Irma ketika satu forum dengan Hasto? Hei, jangan salahkan 100% Jokowi. Yang paling salah dari proses-proses ini adalah partai politik. Wah, dari video ini makin terbukti ya di setiap partai mana yang jujur, mana yang baik, mana yang tegas ya. Jadi rakyat udah pandai menilai. Kalau di Nasdem itu Ibu Irma, kalau di PDI itu Bambang Pacul. Wah, jadi rakyat itu udah gak bisa lagi bodoh-bodohi. Rakyat Indonesia itu udah makin pintar, bagus kan, keren. Indonesia itu udah menuju emas ya, udah menuju Indonesia emas, keren. Semoga makin cepat perkembangan di tangan Prabowo Gibran. Oh gitu, sekian video dari saya. Wah.